Endapan pasir yang ditemukan di sejumlah tempat di Aceh adalah jejak alami yang ditinggalkan oleh gelombang tsunami di masa lalu. Melalui endapan pasir ini, waktu kejadian bencana tsunami dapat diketahui. Nah, secara kebetulan di Aceh Besar itu ada beberapa tempat yang memang rawa-rawa gitu. Jadi karena dia rawa-rawa, ketika terjadi rawa-rawa itu kan selalu terjadi penimbunan tanah gitu. Ketika terjadi penimbunan tanah sampai dia tertutup rawa-rawanya, sehingga terbentuk lapisan tanah yang tumbuh dengan tumbuhan. Nah, lapisan ini kan kaya dengan humus, lapisan seperti ini. Ketika terjadi gempa, lapisan tersebut tenggelam menjadi rawa-rawa kembali. Nah, pada saat mungkin kalau terjadi tsunami, rawa-rawa tersebut diisi oleh pasir tsunami. Nah, kemudian mungkin berkembang lagi menjadi daratan lagi, terbentuk lapisan humus lagi, kemudian gempa lagi, jatuh lagi, dan seterusnya bergulir. Nah, apa keuntungannya? Kita ketika menggali cukup mengidentifikasi lapisan tanah humus tadi gitu. Karena tanah humus sangat mudah dikenal, ya hitam warnanya gitu. Jadi dari lapisan tanah humus, kalau di atas lapisan tersebut terdapat pasir katakanlah yang ciri-ciri khusus, kemudian ya kita bisa duga itu adalah lapisan tsunami. Nah, mungkin kita bisa cari sisa-sisa makhluk hidup di sana untuk kita lakukan penentuan carbon dating atau umur dari radiokarbon. Kalau suatu endapan itu adalah endapan tsunami, kadang-kadang tidak selalu seperti itu. Kita bisa mendapatkan misalnya di dalamnya kandungan fosil foraminifera yang berasal dari laut yang dalam. Maksudnya dalam itu adalah biasanya foraminifera yang disebut bentos, yaitu jenis foram yang hidup di dasar laut, dan dia hidup di dasar misalnya pada kedalaman 50 meter, 60 meter. Dia hanya bisa sampai daratan kalau ada gelombang yang kemudian menggerus sampai kedalaman itu dan kemudian membawanya ke darat. Dan itu hanya bisa terjadi kalau di situ terjadi tsunami, karena misalnya gelombang badai misalnya dia paling-paling hanya akan menggerus sampai kedalaman 5 meter. Termasuk yang tsunami terakhir yaitu Nias 2005, Maret 2005 dan Desember 2004 gitu. Maka totalnya ada 5 endapan tsunami di situ. Yang pertama itu adalah tsunami Simelu 1907. Kemudian di bawahnya itu adalah tsunami 1861 yang kemungkinan berkaitan dengan gempa yang selama ini diduga hanya terjadi atau melanda wilayah Sumatera Barat. Ternyata kita mendapatkan bukti bahwa tsunami-nya sampai di wilayah Aceh gitu. Dan kemudian di bawahnya diperkirakan dari hasil datingnya itu adalah hasil dari endapan tsunami 1797 yang juga selama ini diduga terjadi jauh lebih ke timur. Mengabadikannya dalam istilah lokal adalah cara masyarakat Aceh mengenali tsunami. Ingatan kolektif tentang bencana alam yang kerap melanda Aceh itu terpatri kuat dalam sanubari masyarakat. Sayangnya kearifan lokal ini tak banyak diwarisi oleh generasi muda Aceh masa kini. Di bagian barat pantai barat selatan, itu yang berkembang adalah semong. Semong itu artinya juga dengan tsunami. Di masyarakat Semelu dan sekitarnya, itu hikayat-hikayat lisan itu tradisinya disampaikan di dalam ayunan anak-anak atau di dalam nyanyian-nyanyian acara yang dianggap sakral. Sebelum 2004, banyak orang tidak tahu istilah semong, istilah ini. Tetapi yang tahu istilah ini adalah masyarakat yang sudah umurnya tua atau yang pada orang-orang tua yang pernah merasakan gempa dan tsunami pada tahun 1906. Jadi, tetapi mereka tidak menceritakan secara detail apa istilah semong, bagaimana dampaknya, apa yang diakibatkan oleh gempa jika di laut dan sebagainya. Nah, sedangkan di bagian pesisir timur dan Aceh Utara, Banda Aceh, itu lebih dikenal dengan Ibna.
Ibuna itu sama dengan air laut juga yang besar atau tsunami. Nah, istilah Ibuna ini saya temukan dalam naskah syair Syekh Kurung Raya pada tahun 1964 setelah Indonesia merdeka.